Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Fadila dari kelas HP 6B ingin menjelaskan materi kelompok 4 yang membahas tentang pengertian kriminalisasi dan deskriminalisasi. Baiklah, langsung saja, yaitu satu, pengertian kriminalisasi. Proses yang memperlibatkan pelaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral kebijakan hukum pidana, yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi, merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana, dan kebijakan penalisasi, ancaman sanksi pidana yang sebaiknya dikenakan si pelaku pelanggaran. Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana material yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Surjano Sukanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana, atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal, dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya. Selanjutnya yaitu adalah pengertian dari dekriminalisasi. Proses dekriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan, dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan. Contoh di Inggris, homoseksual merupakan kejahatan, tetapi dengan adanya laporan Wolfendum Report, suatu lembaga yang meneliti nilai-nilai yang masih hidup di masyarakat Inggris yang menyatakan homoseksual bukan lagi dianggap sebagai kejahatan, sehingga perbuatan homoseksual ditarik dari perundang-undangan pidana Inggris. Kriminalis yang dulunya dianggap kejahatan sekarang bukan lagi kejahatan. Di Indonesia, proses dekriminalisasi terselubung terjadi bukan karena pasal yang menyangkut perbuatan itu ditarik, tetapi karena ancaman pidana yang ada di pasal tersebut menjadi impoten, tidak diterapkan lagi. Yang dimaksudkan di sini adalah pasal 283 KUHP dalam kerangka program keluarga berencana. Pasal 283 ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Dalam kenyataan, perbuatan memperlihatkan alat mencegah kehamilan sering dilakukan oleh petugas BKKBN, namun mereka tidak lagi dipidana. Proses penyusunan konsep yang meliputi juga proses kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam konsep, tidak berangkat dari titik nol, artinya bukan tanpa bahan. Sepengetahuan, konsep kriminalisasi berawal dari tim Basarudin yang telah menyusun konsep buku 2 tentang kejahatan dan konsep buku 3 tentang pelanggaran. Konsep ini tersusun pada tahun 1977 dan dikenal dengan sebutan konsep BAS. Adapun sumber bahan dalam kebijakan melakukan perubahan dan penyusunan delik-delik baru diambil antara lain dari masukan berbagai pertemuan ilmiah, simposium, seminar lokakarya, yang berarti juga dari berbagai kalangan masyarakat, masukan dari beberapa hasil penelitian dan mengkaji mengenai 190 perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek, masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan-pertemuan kongres internasional, masukan dari berbagai konvensi internasional baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi, masukan dari hasil pengajian perbandingan sebagai KUHP asing. Selanjutnya yaitu dasar pemikiran proses dekriminalisasi ditinjau dari pembentukan UHC. Kembali pada persoalan kriminalisasi dan dekriminalisasi ditinjau dari pengertiannya. Kriminalisasi menurut J.E. Saheb tapi adalah proses mengangkat perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Proses kriminalisasi ini terdapat di dalam tahap formulasi dari pembaharuan hukum pidana, sedangkan dekriminalisasi dapat diartikan sebagai proses menghilangkan sifat dapat dipidananya perbuatan menjadi tidak dapat dipidana. Selain itu, masih ada istilah depenalisasi. Penghilangan sifat dapat dipidana ini tidak mudah, karena harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Di samping aspek keadilan, masalah kriminalisasi ini erat kaitannya dengan kriminal polisi. Beberapa prinsip hak asasi manusia dalam kriminalisasi tersebut di atas adalah sebagai berikut. 1. Hukum pidana memang dapat digunakan untuk menegaskan atau menegaskan kembali sejumlah nilai sosial yang mendasar basic social value bagi pembentukan perilaku hidup bermasyarakat. 2. Hukum pidana sedapat mungkin hanya dapat digunakan dalam keadaan di mana cara lain melakukan pengendalian sosial tidak dapat efektif.
3. Dalam menggunakan hukum pidana sesuai kedua prinsip di atas, maka harus diusahakan agar caranya seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan kolektivitas dalam masyarakat demokratis dan modern. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.